dengan American Psychology Association kurang lebih juga sama, dan ditambah dengan teori-teori dari tokoh-tokoh yang lain. Kemudian seperti yang kita ketahui, bullying itu merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang tujuannya agar membuat anak ini merasa tertekan baik secara fisik ataupun psikis. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi tindakan bullying, sebenarnya ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan bullying seperti konformitas, peran gender, iklim sekolah, dan banyak hal. Tetapi pada kesempatan kali ini saya lebih melihat tentang iklim sekolah karena hubungannya dengan pendidikan. Nah, iklim sekolah itu merupakan sebuah sistem di mana anggotanya saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, baik itu kepercayaan, nilai-nilai, motivasi, perilaku, dan sebagainya. Sehingga dari situ dapat dilihat bahwa peranan iklim sekolah juga dapat mempengaruhi tentang adanya bullying. Ada empat faktor atau empat hal yang kemudian dapat dilihat di dalam iklim sekolah. Yang pertama itu adalah safety, keamanannya. Yang kedua itu ada relationship-nya, hubungannya antara satu dengan yang lain. Yang ketiga itu adalah teaching and learning, bagaimana kemudian seorang guru itu dapat memberikan pengajaran, dan institutional environment, di mana kondisi itu ingin menggambarkan kondisi fisik orang-orang atau siswa-siswa yang ada di sekolahan tersebut. Untuk kerangka teori, sebenarnya kalau slide-nya kelihatan, monggo bisa dilihat itu sendiri. Kerangka teorinya kurang lebih seperti itu. Iklim sekolah itu X1, di mana di dalamnya ada beberapa aspek, ada 4, kemudian bullying ada 3 aspek. Kemudian untuk hipotesisnya terdapat hubungan positif antara iklim sekolah dengan perilaku bullying pada siswa, yang artinya semakin positif iklim sekolah, maka akan semakin menekan tingkat bullying yang ada pada siswa, tetapi sebaliknya semakin negatif iklim sekolah, maka juga akan meningkatkan perilaku bullying siswa. Kemudian untuk populasi pengumpulan data, saya mengambil seluruh siswa yang ada di SMK, tapi lebih kepada laki-laki, karena kecenderungan untuk melakukan bullying itu adalah laki-laki, di mana siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu sejumlah 154, kelas 10 itu 60, kelas 11 itu 41, dan kelas 13 itu 53. Kemudian untuk sampelnya menggunakan teknik sampling, di mana itu kita dapat melihat hasil daripada korelasi produk momen yang digunakan untuk menguji persepsi iklim sekolah dengan bullying. Ya, sebenarnya penelitian ini belum selesai, berbeda dengan penelitian tadi yang dilakukan oleh Mbak Fitri sudah sampai selesai. Kalau tempat punya saya baru sampai di bab 1, 2, dan 3, di mana nantinya akan dilengkapi oleh analisis dan kesimpulan. Jadi paling tidak itu merupakan gambaran daripada penelitian yang nanti akan saya lakukan di SMK salah satu di Yogyakarta. Mungkin itu yang kemudian bisa saya berikan gambaran berkaitan dengan presentasi saya saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Kalau saya boleh tahu, berarti untuk hasil belum ya Pak? Belum. Oke, belum. Satu lagi Pak, saya mau cross check tadi yang Bapak sampaikan di dalam rangka berpikir, mungkin masuk dalam hipotesis bahwa semakin positif iklim sekolah, maka akan meningkatkan. Menurunkan ya, oke. Iya, benar. Karena tadi kalau saya nggak salah dengar, justru Bapak menyebutkan meningkatkan.
gitu. Ya. Makanya saya mau memastikan apakah benar seperti itu, atau karena kalau kita lihat secara teori memang seharusnya dia ada pengaruh atau hubungan yang negatif gitu ya. Bahwa yang satu tinggi maka yang bullyingnya akan rendah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra. Baik, selanjutnya itu harusnya adalah Ibu Indri ya. Tapi nampaknya saya sudah ada, Bu. Ya, sudah bergabung sudah. Ibu? Oh ya, alhamdulillah. Oke, baik. Langsung saja kepada presenter selanjutnya adalah Ibu Indri Kesumaningrum. Ini dari Mercu Buana juga. Ya, saya share screen ya, Bu ya. Oh ya, oke, baik, silakan. Baik, kepada Ibu waktu dan tempatnya saya persilahkan. Belum, sudah dijadikan ke host, Bu? Rizky sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu Indri dengan judulnya Faktor Konformitas ya terhadap perilaku bullying pada siswa. Oke. Baik. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga diberikan kesehatan. Baik, saya Indri Kesumaningrum. Hari ini akan mempresentasikan call paper saya, faktor konformitas terhadap perilaku bullying pada siswa. Baik, di sini pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kemudian metode penelitian. Perlu diketahui bahwasannya peningkatan angka kasus bullying di Indonesia itu ternyata berpengaruh dengan meningkatnya kasus kekerasan pada anak-anak di usia sekolah. Kemudian menurut Badan Penelitian dari UNESCO yang dilakukan pada tahun 2018, bahwasanya melalui Global School Based Student Health Survey yang melibatkan 144 negara, mengungkapkan bahwa ternyata terdapat 16% anak-anak pernah menjadi korban bullying secara fisik. Kemudian pada penelitian selanjutnya, menurut dari Global School Based Health Survey menunjukkan bahwa ternyata ada 32% siswa-siswi usia 13 sampai 17 tahun di Indonesia yang mengalami kekerasan fisik dan 20 siswa-siswi menjadi korban bullying di sekolah. Pada tahun 2018, KPAI menerima laporan terdapat 161 kasus perundungan anak, di mana 36 kasus yaitu sebanyak 22,4% adalah kasus korban bullying dan 41 kasusnya adalah kasus dari pelaku bullying itu sendiri. Bisa kita ketahui bahwasanya ternyata dewasa ini perilaku menyimpang atau pelanggaran yang terjadi di kalangan pelajar atau siswa di sekolah kota-kota besar khususnya di Indonesia itu memang tahun itu kian meningkat, cenderung meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Ternyata bullying itu menjadi salah satu masalah yang hingga kini masih sering terjadi di dunia pendidikan di tanah air. Baik bullying itu secara verbal maupun non-verbal. Kemudian permasalahan yang sering terjadi antara perkelahian antar pelajar, misalnya seperti kebut-kebutan, tawur-tawuran, di jalan raya suka bolos, kemudian tidak mengikuti pelajaran, itu menjadi salah satu kenakalan-kenakalan yang timbul, yang itu menjadi salah satu faktor terjadinya bullying. Di sini Solberg dan Owens tahun 2013 mendefinisikan bahwasanya bullying adalah suatu tindakan atau sebuah perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun seseorang secara berulang-ulang. Di mana Coloraso sendiri mendefinisikan bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Itu tujuannya untuk menindas ya. Kemudian ada juga sehingga itu menyebabkan dari korban bullying tersebut terjadi perlukaan secara fisik maupun secara emosionalnya. Dari paparan di atas, ciri yang menonjol dalam bullying adalah peristiwanya ternyata terjadinya berulang-ulang dengan korban yang sama dan terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara korban dan pelakunya. Sehingga korban tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik maupun mental. Baiklah, di sini saya mengambil Aristo bahwasanya ada beberapa faktor bullying. Di sini ada keluarga, kemudian sekolah dan konformitas. Ternyata di antara ketiga ini ternyata cenderung besar untuk pencetus faktor-faktor dari terjadinya bullying. Kemudian di sini juga
saya sebagai peneliti itu mengambil dari salah satu faktor tersebut, yaitu konformitas teman sebaya terhadap perilaku bullying. Nah, kemudian ditemukan aspek-aspek konformitas teman sebaya itu ternyata di dalamnya ada sebuah kekompakan, kesepakatan, ketaatan yang di situ nantinya tujuannya adalah untuk menyamakan visi dan misi mereka, entah itu secara tapi lebih negatif. Konformitas ini lebih negatif daripada banyak sisi positifnya. Karena yang diangkat adalah korelasi nanti antara konformitas dan perilaku bullying. Baiklah, menurut Bayes, konformitas merupakan suatu bahan sebagai aspek dari sebuah tekanan kelompok. Hal ini dilihat dari kecenderungan individu untuk selalu menyamakan perilaku. Jadi di sini ada keinginan seseorang ingin masuk sebuah kelompok, itu tujuannya adalah agar si diri ini diterima oleh kelompok tersebut, menyamakan posisinya, perilakunya, sehingga dia lebih pengen mengadop modeling apa-apa yang ada di dalam kelompok itu tersebut. Kemudian perilaku bullying itu banyak dijumpai di dalam interaksi siswa dengan teman sebayanya. Karena apa? Karena siswa lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah bersama teman-teman sebaya sebagai sebuah kelompok. Kemudian bahwasanya beberapa anak melakukan bullying ini dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku yang ada tersebut. Nah, ini disebut sebagai konformitas yang merupakan salah satu terjadi penyebabnya bullying di lingkungan sekolah. Apa sih hubungan antara konformitas dengan perilaku bullying? Fenomena kekerasan di sekolah sepertinya bullying terus bermunculan. Fenomena bullying ini dapat terjadi karena ada banyak faktor penyebabnya, seperti yang saya angkat yang di atas adalah tentang konformitas, di mana pengaruh konformitas itu menimbulkan kecenderungan munculnya perilaku bullying, karena apabila remaja itu sudah terikat dalam suatu kelompok, maka dia akan tercenderung untuk mengikuti apa yang ada di dalam kelompoknya tersebut. Jadi dia modeling apa yang anggota kelompok yang dia tuju tersebut, dia akan mengadopnya. Kemudian adanya hubungan interpersonal dengan teman sebaya sehingga mereka lebih intensif karena penerimaan oleh teman sebaya menjadi lebih penting bagi remaja. Ini tentu saja kita sebagai psikologis pendidikan tahu tentang hal ini, bahwasannya remaja itu lebih cenderung dia lebih mengadop teman sebayanya daripada orang-orang terdekat, misalnya keluarga. Dia lebih banyak menyerap daripada teman-teman sebayanya. Jadi teman sebaya merupakan tempat berbagi bagi mereka perasaan dan pengalamannya. Hal tersebut yang menimbulkan kecenderungan remaja melakukan praktek perilaku bullying tersebut. Nah, ini karena saya mengangkat terkait konformitas, ya dilakukan secara bersama-sama dalam setting kelompok. Jadi ketika lingkup kelompok teman sebaya melakukan tindakan bullying, maka individu tersebut secara tidak langsung akan memperhatikan perilaku bullying yang dilakukan kelompok tersebut dan kemungkinan melakukan modeling yang sudah saya sampaikan tadi terhadap perilaku itu sehingga perilaku bullying itu semakin membesar. Kemudian menurut sejiwa bahwasanya ternyata ada penyebab seseorang melakukan bullying. Ini salah satunya adalah pelaku melakukan bullying supaya memiliki pengikut atau kelompok sendiri. Sekedar mengulang apa yang pernah dilihat, dialami sendiri, kemudian itu terjadi dalam tradisi dalam sebuah lingkungan. Entah itu di lingkungan sekolah maupun sebuah lingkungan komunitas. Jadi bisa dilihat bahwasannya penjelasan di atas disimpulkan bahwasannya terdapat hubungan antara konformitas teman sebaya dengan bullying pada siswa, di mana semakin tinggi konformitas maka akan semakin tinggi perilaku bullying itu. Ya, sini sudah ada definisi operasionalnya, bahwasanya bullying sebuah perilaku yang perilaku tujuannya adalah untuk merendahkan orang lain, memberikan efek menyakitkan secara fisik, emosional maupun mental, dan ciri khasnya bullying itu dilakukan secara berulang-ulang pada korban yang sama ataupun pada orang lain. Kemudian di sini tingkat bullyingnya yang dipakai menurut always itu secara verbal, indirect, dan fisikal. Nah, dalam penelitian yang peneliti ambil itu kasusnya adalah di verbal dan fisikal. Jadi terjadi serangan verbal maupun secara fisikalnya. Baik,
Populasi dan sampel yang peneliti ambil itu di SMA Negeri 1 Piungan di berjumlah 210. Kemudian kemarin sudah dilakukan untuk pencarian, maksudnya datanya itu dari bulan Juni. Kemudian kritis sampelnya itu adalah siswa yang pernah melakukan bullying atau menjadi pelaku bullying. Jadi tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui korelasi antara konformitas dengan bullying. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh saya adalah kuantitatif dengan korelasi produk moment sebagai analisis datanya. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di situ presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang bullying ini. Saya sepakat seperti yang Ibu Indri sampaikan bahwa lambat laun bullying ini akhirnya jadi seperti sudah membudaya gitu ya Bu ya. Sudah menjadi culture pada anak SMA untuk dia menggayat teman-temannya gitu kan. Untuk dia dapat diakui dalam kelompok gitu ya. Dan memang fenomena bullying ini harus sudah menjadi perhatian utama, terutama pada kita para pendidik, gitu, untuk meminimalisir ya bullying ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Indri atas presentasinya. Terakhir itu ada presenter kita, Ibu Nuke Wulandari, tapi tampaknya beliau berhalangan hadir, sehingga untuk sesi panel 1 kita hari ini hanya akan diikuti oleh 3 orang presenter. Baik, langsung saja kalau begitu kita langsung ke sesi Q&A. Ya. Kepada presenter juga boleh mengajukan pertanyaan untuk presenternya yang lain ya, dan kepada partisipan saya juga mempersilahkan untuk apabila ada yang ingin bertanya. Siapa dulu yang mau? Ada di sini? Di sini partisipannya, Bu Indri? Saya menarik dari bahasan, maksudnya yang abstraknya Mbak Sia. Yang pertama tadi Mbak Fitrah ya? Mbak Fitrah ya. Metode pembelajaran ya, judulnya tadi apa itu? Strategi pendidikan dalam mengajarkan berpikir logis dan simbolik untuk anak usia 5-6 tahun. Ya, saya sendiri merasakan sebagai seorang ibu dengan anak usia 6 tahun yang terpaksa anak saya belum saya sekolahkan, saya skip karena kebetulan saya sebagai orang tua sendiri yang memang belum bisa ada waktu, terlebih karena pandemi ini yang mengharuskan saya harus berada di lapangan. Itu saya memiliki kendala yang sangat besar ternyata. Walaupun saya sudah homeschooling anak saya dan saya semacam memanggil seorang guru untuk memberikan privat langsung kepada anak saya, di situ saya, walaupun saya sudah kolaborasi dengan suami saya, tetap saja ini karena pandemi ya, jadi untuk biasanya kalau anak-anak, mereka lebih mau menerima kata ustazahnya atau kata gurunya daripada kata uminya, daripada kata orang tuanya gitu. Jadi anak-anak itu lebih mengadop apa-apa yang ada mereka dapatkan di sekolah. Nah, dalam kasus pandemi ini, saya kok tertarik gitu loh, bagaimana Mbak itu bisa mengajarkan berpikir logis dan simbolik. Padahal yang Mbak paparkan tadi saya lihat justru di situ ada catatan bahwasanya penelitian ini memiliki masalah karena tadi ada sampai tidak ada ketidakmampuan orang tua untuk maksudnya memberikan edukasi kepada anaknya gitu loh. Nah, bagaimana anak tersebut mampu menyerap dari apa tugas yang sekolah berikan apabila orang tua ini kurang mampu, tidak mampu gitu atau memiliki kendala. Nah, ini apakah tidak menjadi faktor-faktor pencetus yang justru menjadi sebuah masalah gitu loh. Menjadi sebuah masalah tidak optimalnya pendidikan anak yang harusnya mereka dapatkan itu tidak dapatkan gitu loh. Nah, ini strategi apa yang harusnya orang tua dapatkan, dan untuk peneliti sendiri ini kira-kira gimana ya dengan judulnya, maksudnya strategi pendidikan dalam mengajarkan berpikir logis dan simbolik.
dengan usia yang segitu itu saya rasa itu sebuah tantangan sendiri. Tapi di dalam yang Mbak presentasikan tadi saya dapatkan kok justru ada masalah gitu loh, masalah untuk penyampaian dari pihak sekolah, guru ke anaknya melalui orang tuanya. Ternyata ada masalah gap di antara orang tuanya gitu. Itu bagaimana menyikapinya, Mbak itu Fitra? Oke, baik. Terima kasih Bu Indri atas pertanyaannya dan diskusinya. Saya pikir kita tampung dulu ya, kemudian nanti baru dijawab oleh masing-masing presenter. Berikutnya, Pak Hendra. Oh ya, silahkan Pak Hendra. Karena tema saya dengan Bu Indri ini sama bullying, jadi saya juga lebih mengacu kepada Bu Fitra. Ya, dalam kasus di Yogyakarta, banyak orang tua yang kemudian mengeluh bayar sekolah tetap, tetapi yang mengajar adalah orang tuanya. Sehingga kemudian dari itu, kemarin saya melihat di salah satu sekolah di Yogyakarta, mereka membuat semacam pendidikan dalam kelompok kecil, di mana siswa dikelompokkan dalam teritorial wilayahnya, kemudian ada yang guru jemput bola, mereka buat semacam pendidikan kecil di lingkungan tersebut, atau anak-anak kemudian bisa hadir di sekolah dari wilayah masing-masing itu. Sehingga dengan hal demikian, pendidikan yang tadi dikatakan itu bisa lebih efektif. Ya meskipun tidak 100% karena yang biasanya tatap muka kurang lebih berapa jam, itu harus digilir dan sebagainya. Tetapi bagi saya, dalam kondisi pandemik seperti ini mungkin itu bisa menjadi sarana yang tepat dalam mendidik anak-anak untuk membuat kelompok kecil. Mungkin itu sedikit tambahan atau mungkin ya masukan lah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra atas sharingnya ya. Kalau di Jogja ada pelaksanaan pembelajaran yang kelompok kecil gitu sesuai dengan lingkungannya. Oke, lain apakah masih ada dari presenter atau partisipan yang ingin bertanya? Jadi ini kita tampung dulu pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan untuk Bu Indri. Untuk siapa Pak Hendra? Bu Indri. Oh Bu Indri, oke silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Bu Indri tadi mengatakan tentang pengaruh konformitas terhadap bullying. Nah, di sini sebenarnya fokusnya kepada pengaruh teman-teman sebaya itu dalam ranah bullying secara fisik, verbal, relasional, atau cyberbullying, atau malah justru keduanya. Cuma itu saja. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih Pak Hendra. Partisipan yang lain, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Atau Bu Fitrah mungkin mau bertanya sebelum menjawab? Oke, partisipan yang lain. Nah, ini saya lihat partisipan dari adik-adik di psikologi ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat ya bahwa melakukan penelitian, karena saya lihat dari tentunya ya karena sudah di tataran master, sistematika penelitiannya tuh sangat rapi, sistematik gitu ya. Semuanya terstruktur jelas mulai dari teori, kemudian populasi sampel sampai pelaksanaan. Baik, menarik sekali. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, langsung saya persilahkan ke Ibu Fitrah untuk menanggapi diskusi dari Ibu Indri. Ya, silakan Ibu Fitrah. Langsung aja ya, mungkin gini, awal mula saya angkat judul ini karena saya kan juga dulunya kan sebelum jadi dosen tetap kan juga guru gitu kan. Jadi selama pandemi itu kan banyak sekali memang teman-teman saya yang memang jadi guru itu seperti tukar pendapat lah, mengeluh gitu tentang bagaimana
tuntutan orang tua, juga tuntutan dari standar SD itu agar anak mampu berpikir logis dan juga berpikir simbolik. Gitu. Sedangkan keadaan sekarang itu masa pandemi, pembelajarannya itu kurang maksimal. Contoh misalkan selama daring aja di rumah itu, ada orang tua memang dia SDM-nya kurang orang tuanya. Terus juga waktu orang tuanya juga ada sibuk, karena memang orang tua memang enggak terlalu, bukan enggak peduli sih, lebih enggak ngeh tentang tugas anaknya gitu. Ada juga memang orang tua yang lepas tangan, ada juga memang orang tuanya memang tidak bisa memiliki gadget atau mengoperasikan gadget, atau juga memang ya lebih intinya seperti itulah lebih kurang lah. Dan itu yang di rumah. Dan yang di sekolah itu tentu masalahnya itu ya pertama bagaimana gurunya ini kadang kewalahan sebab anaknya itu bisa dikatakan dari rumah nggak terlalu diperhatikan, tiba-tiba udah memperlakukan tatap muka itu dikasih ke sekolah seakan-akan guru itu menanggung ketidakmampuan anak dalam berpikir logis dan simbolik dalam waktu yang singkat ini, sebab tahun depan, semester depan mereka akan masuk SD. Jadi bisa dikatakan selama waktu 6 bulan ini mereka harus mampu membaca, menulis dan berhitung. Tentu itu sangat tidak mungkin kalau misalkan memang anak itu mempunyai kemampuan yang lebih dari anak yang lainnya seperti itu. Namun kenyataan di lapangan boleh saya katakan seperti ini. Saya lihat memang orang tua di Aceh khususnya itu mereka memang tidak terlalu menaruh lebih ke bimbingan anak di rumah. Mereka lebih memberikan tanggungan yang tanggung jawab yang besar itu ke sekolah. Sedangkan guru di sekolah itu tidak bisa membimbing anak yang berpuluh-puluh dalam waktu 6 bulan, yang mana harus memenuhi standar untuk masuk TK, masuk SD gitu ya. Makanya kenapa saya bilang strategi pendidik bukan strategi orang tua, sebab sekarang udah tatap muka seperti itu. Nah, jadi kenapa saya mengarah kepada guru bukan orang tua, karena sekarang udah tatap muka, jadi saya mengarahkan kepada bagaimana proses guru mengajarkan anak tentang logis dan juga simbolik di waktu yang singkat ini dengan tuntutan yang ada dan juga dengan tekanan yang ada, sehingga anak mampu tapi tidak stres, tidak tertekan. Itu. Memang seperti yang kata Ibu Indi tadi, ada orang tua yang memang memberikan les tambahan atau membuka atau menyewa seorang guru atau memang akademisi ke rumahnya untuk mengajarkan seperti itu. Namun tetap seperti ini, saya selama pandemi ada memegang 5 anak privat. Dan mereka semua, meskipun saya bimbing sebaik mungkin gitu, ini mungkin lah intinya, mereka tetap curhat, kok ibu saya nggak perhatiin ya, kok emang apa hubungan pandemi dengan saya harus bisa ini, harus itu, harus ini gitu. Karena mereka nggak tahu pandemi itu apa, gimana prosesnya. Yang mereka tahu saya nggak sekolah, saya di rumah, saya ada guru depan saya face to face, orang tua saya ya udah bekerja lagi seperti itu. Karena memang banyak kendala anak-anak itu, dia mikir gini, emang pandemi itu kenapa nggak boleh sekolah gitu. Kalau emang nggak boleh sekolah, kenapa orang tua saya boleh keluar seperti itu? Kenapa orang tua saya yang kenapa nggak orang tua saya aja yang memang mengajarkan saya seperti itu? Kenapa harus guru? Gitu. Kenapa harus ibu? Gitu seperti itu. Makanya saya bilang butuh kerjasama. Memang secara konkretnya, memang anak harus mampu kedua berpikir ini dari segi alatnya, medianya, metodenya, segala macam. Namun harus dibarengi dengan motivasi seperti itu. Anak sebenarnya itu nggak butuh yang harus gimana ya, nggak harus butuh yang terlalu tinggi. Minimal anak ada motivasi dari orang tua yang mana memang nggak lepas tanggung jawab, nggak lepas kepedulian dan juga nggak lepas tangan gitu. Minimal orang tua bimbing. Nggak perlu lama, minimal 30 menit sehari itu udah boleh. Sedangkan di lapangan menurut guru-guru, orang tua terlalu 100% kepada sekolah. Jadi guru kewalahan sehingga butuh strategi.
Nah, strateginya itu yang saya katakan tadi memang dari alatnya itu harus ditingkatkan. Dari juga metodenya tidak membosankan. Dari pembiasaan, dari kesabaran, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau saya bisa menanggapi bahwa sebenarnya penekanan sampai akhirnya bisa menjawab judul Bu Fitrah ini adalah karena penelitian yang dilakukan adalah di saat era new normal ini ya, yang mana siswa anaknya memang sudah melakukan pembelajaran di sekolah gitu, sehingga fokusnya memang kita lakukan pada pendidik. Gitu ya. Tapi memang benar Bu, saya boleh menanggapi sedikit ya. Ya, boleh silakan. Ya, menarik memang yang disampaikan Bu Indri bahwa tadi juga saya lihat Bu Fitrah juga sudah menyampaikan bahwa ada masalah dan saya rasa juga cukup besar, yaitu ketika orang tua memiliki peran ganda. Gitu kan, di mana orang tua bekerja, di satu sisi orang tua bekerja, tapi di sisi lain dia juga harus mendampingi anaknya. Belum kalau anaknya lebih dari satu. Kalau anaknya satu mungkin masih bisa bagi waktu ya, tapi kalau anaknya lebih dari satu, dia harus mengerjakan pekerjaan yang super multitasking, ya, belum lagi ngurus suami, rumah tangga, dan lain sebagainya, memang sangatlah menjadi sebuah kendala, terutama pada proses pembelajaran. Dan saya rasa akan lebih menarik, Bu Fitrah, ketika Ibu juga melakukan triangulasi. Gitu. Jadi tidak hanya kepada pendidiknya saja gitu ya, tapi juga meng-cross check bagaimana sih dari sudut pandang orang tua, apakah memang apa yang disampaikan, metode pembelajaran yang sudah disampaikan oleh gurunya itu cukup efektif dengan keadaan orang tuanya, gitu ya, atau jadi bagaimana? Jadi gini. Sehingga strategi yang nantinya Ibu Fitrah kemukakan dari hasil penelitian akan menjadi lebih kuat, gitu, karena Ibu meng-cross check juga kepada orang tua, mungkin juga meng-cross check kepada anaknya, gitu ya, karena kadang-kadang kalau hanya dari guru saja yang disampaikan kan yang baik-baiknya saja atau masalah yang utama dari guru, gitu ya, tapi kita lebih menurut saya gitu lebih kuat ketika kita memang melihat dari segala sisi yang ada pada penelitian tersebut. Oke, baik, terima kasih Bu Fitrah tanggapannya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Fitrah? Nah, untuk yang Bapak Hendra itu terima kasih sarannya, itu juga bagus. Nanti kelompok kecil yang mana memang 1-5 orang kita gabungin, guru mengajarkan materi khusus, itu sangat bagus. Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman saya yang guru yang mengajar di TK-TK. Terima kasih Pak. Oke, baik, siap. Bu Indri, gimana nih Bu Indri? Oke, sudah ya Bu ya, sudah clear ya berarti untuk diskusi dan tanggapannya tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hendra untuk Bu Indri ya. Ya, terkait dengan bullying yang mana yang Ibu gunakan dalam penelitian. Silakan Bu Indri. Ya. Baik, pertanyaan dari Pak Hendra ini, fokus penelitiannya Bu Indri ini pengaruh konformitas teman sebaya akan mempengaruhi bullying secara langsung atau secara online atau cyberbullying. Baiklah, jadi ini saya secara langsung tentu saja Pak Hendra ya, jadi bukan mengangkatnya tidak untuk cyberbullying, tapi perilaku bullying yang terjadi secara langsung di sebuah sekolahan. Jadi sebenarnya menarik Pak Hendra, sebelum ada pandemi ini sebenarnya saya sudah mau masukkan proposal saya di sekolah SMA Gama yang terkenal dengan kekerasannya. Tapi ternyata kadarullah gurunya langsung nolak. Katanya karena melihat mungkin penampilan saya seperti ini, takut katanya malah saya jadi korban bully. Jadi ya luar biasa sekali karena memang waktu pas saya ngambil judul ini, kebetulan saya juga berkolaborasi dengan Pak Hendra, rekan saya. Jadi saya pun minta beliau ini bagus judul seperti apa untuk pendidikan gitu. Akhirnya saya sowan ke sana, kadarullah ya memang belum bisa. Kemudian saya cari ke lapangan, ternyata di SMA Negeri 1 Piungan itu saya penasaran, ini kok selalu saya lihat kok anak-anak dalam bulan-bulan tertentu ini kenapa kok pada ribut, polisi ada terus di situ gitu loh. Ternyata begitu saya cross check ke sekolahannya, ternyata SMA tersebut itu salah satu SMA yang memiliki angka kekerasan untuk tawurannya tinggi. Jadi
Di situ mereka ada namanya tim support bola untuk misalnya PSM apa itu apa pokoknya supporter bola. Ketika pertandingan itu tidak terjadi, maksudnya terjadi dan kalah, mereka akan melakukan tindakan kekerasan di situ. Kemudian dengan fenomena seperti itu saya masuk ke sekolahannya. Kebetulan waktu itu saya ketemu dengan guru pendidik pramukanya, dan kebetulan saya juga pernah masuk ke sekolah tersebut untuk memberikan penyuluhan kesehatan, karena kebetulan saya ranahnya kesehatan, saya berikan penyuluhan. Ternyata di situ didapatkan data bahwasannya tingkat bullying terlebih herbal dan psikis itu tuh ternyata tinggi di sekolah tersebut. Di sekolah tersebut tinggi sehingga kemarin saya pas bulan Maret itu saya dimasukkan oleh tim gurunya itu sebuah grup. Grup itu di mana itu dihandle oleh guru dari pramukanya karena nggak ada guru bimbingan konseling di sekolah tersebut. Saya dimasukkan grup itu khusus anak-anak yang memiliki masalah. Jadi laporannya di situ nanti jadi untuk pemberian untuk penaltinya ada melalui WA seperti itu. Dan Masya Allah itu ada kalau nggak salah sekitar 175 orang di dalam grup itu yang itu adalah bermacam-macam. Paling dari perilaku bullying terkecil dari misalnya nih pernah ada di dalam WA-nya tersebut laporan adiknya, ternyata perilaku bullying ini ada punya adik. Dia laporan, Mbak, kakak saya itu yang dia kelas 1 karena kan kebetulan kami ikut penelitian dari kesehatan di situ. Itu selalu bilang dengan teman saya, kamu itu hitam gendut. Lalu begitu. Jadi perilaku itu ternyata memang kalau untuk usia anak sekolah itu khususnya SMA, karena mereka itu ingin mencari identitas diri, mereka ingin diakui di sebuah komunitasnya, mereka ingin punya sebuah kemampuan, mereka akan mewujudkannya dengan berbagai macam cara. Nah, salah satunya adalah mereka melakukan konformitas tersebut. Gitu Pak Hendra. Oke, Pak Hendra, terima kasih banyak Pak Hendra. Jadi ini secara langsung Pak Hendra, bukan cyberbullying, tidak. Jadi secara langsung memang. Ya. Iya. Jadi walaupun pandemi mengharuskan kita untuk selalu berurusan dengan cyber, tapi ternyata tidak menutup mata bahwa kasus bullying secara fisik dan verbal pun masih tetap banyak ya di. Kalau di sekolahnya itu Bu, walaupun pandemi ini kemarin mereka masih menerapkan sistem sekolah. Ternyata setelah saya kembali ke sana dilihat mereka ini Bu, kayak shift-shiftan. Jadi ini kelas ini gitu. Walaupun tidak menyeluruh tapi mereka tetap masuk berdasarkan dengan shift belajarnya gitu. Jadi semakin tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tetap melakukan bullying. Iya. Benar. Jadi karena memang saya juga pernah beberapa kali membaca tentang cyberbullying, itu juga agak sulit kita mendetek ya, istilahnya melacak bagaimana individu tersebut melakukan cyberbullying. Walaupun sebenarnya saat ini terutama di era industri 4.0 ini cyberbullying cukup banyak sekali. Iya Pak, karena kalau bullying itu sebenarnya tidak disadari. Jadi kebanyakan itu nggak menyadari perilaku mereka, tindakan mereka, actionnya sebenarnya itu sebuah bullying gitu loh. Ya benar. Wah luar biasa. Ya karena itu dia ya Bu, karena sudah menjadi sebuah budaya ya, jadi sehingga orang merasa bahwa ya udah biasa saja. Iya benar Bu. Padahal itu bisa merusak atau menimbulkan trauma psikologis. Iya benar. Baik, ini kalau digabung penelitian Pak Hendra dan Bu Indri, saya pikir akan menjadi suatu judul yang luar biasa, karena cakupannya luas gitu ya, dan sama-sama membahas mengenai bullying itu dia tadi. Baik, terima kasih Bu Indri. Baik, saya pikir sudah terjawab semua ya pertanyaan, tanggapan, dan diskusi kita di Q&A ini. Sekali lagi saya ucapkan, di sini qadarullah hujan lebat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk presenter kita, Bu Fitrah, ya, Nabila Dista, Pak Hendra Kurniawan, dan Ibu Indri. Baik, demikian panel diskusi kita sesi 1 hari ini. Lebih dan kurang saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah tingkah. Selanjutnya saya kembalikan ke Rizky ya.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam Main ke Aceh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Hendra, Bu Indri bisa main ke Aceh. Fitrah juga bisa main ke psikologi UIN. Ya. Amin. Amin. Amin, insya Allah. Untuk Bapak dan Ibu dipersilakan untuk absensi terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mungkin bisa kita senyum nih, buka kamera, on kamera, kemudian senyum. Absennya gimana ya, Mas? Absennya di link Pak, ada di link nih. Chat Di chat, kolom chat. Oke, untuk partisipan silakan aktifkan kameranya. Partisipan yang lain, Eka, Anis, Aida, Nur, dan Rini, silakan buka kameranya. Yang pertama kita formal dulu ya Bapak Ibu. Oke. Ada aba-aba ya, biar jangan nyengir mulu. Oke Bu, 1, 2, 3. Oke, yang kedua gaya bebas, freestyle. Freestyle. Apa freestyle kita? Jempol. Jempol biasa Bu. Jempol. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Jangan lupa absensi ya Bu, karena itu nanti untuk sertifikat. Ya, jadi link absensinya itu ada di Kolom kolom chat chat. ya, yang Rizky chat ya. Klik di kolom itu. Jika Baik. sudah absensi boleh keluar Bu. Baik, saya izin live duluan. Terima kasih Bu Ya, Cutriska. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah absen. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak Hendra. Tetap semangat. Iya Pak. Oh iya Bapak Ibu, untuk besok penutupan harus gabung juga ya Bu, karena ada pengumuman best paper. Dan ya best paper. Oke, ada invited speaker juga Bu. Mas, ini apa absennya di mana? Absennya di kolom chat Bu. Ada di bagian yang sudah saya kirim tadi. Berikut saya sudah link ya? absensi. Oh iya. Saya sudah absen ya Pak? Tadi udah mengisi Bu. Sudah ya Pak ya? Ini. Saya kirim lagi Bu ya. Oh iya. Untuk panel master hari ini selesai. Nggak bisa ya Mas ya? Oh. Diklik Bu. Sebentar. Iya. Oke. Untuk panel master ini hari ini sudah selesai. Besok di room ini juga di panel master ini ada invite speaker.
Terima kasih, izin Lip. Iya Ibu, sama-sama. Teman-teman udah selesai nih ya semua.